Nah, teks content area dan ininya dan tombolnya itu selalu muncul. Nah, itu caranya teman-teman silahkan edit di sini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi materinya. Kita masuk di materi 1.5. Nah, di materi ini kita akan langsung memulai pembuatan halaman dashboard. Di mana halaman dashboard ini itu biasanya ditampilkan ketika user sudah login gitu ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Tapi untuk saat ini kita aktifkan dulu saja plugin-nya, yaitu plugin Jet Engine ya. Nah, kalau teman-teman baru dengar Jet Engine itu apa? Jadi Jet Engine ini itu salah satu plugin dari CrocoBlock, teman-teman. Yang fungsinya ini ada banyak. Yang paling populer fungsinya itu yaitu CPT atau Custom Post Type. Nah, kita nanti akan membutuhkan fitur ini untuk membuat CPT data warga dan CPT surat ya, dimana CPT surat itu kita akan gunakan untuk menyimpan surat. Kemudian CPT data warga itu kita akan gunakan untuk menyimpan data-data warga seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, gender dan lain sebagainya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita aktifkan dulu Jet Engine-nya. Nah, tapi di materi ini kita belum bikin CPT dulu ya. Kita akan membahas mengenai fitur dari Jet Engine juga, yaitu Profile Builder. Dimana dengan Profile Builder ini kita bisa membuat sebuah halaman dashboard lengkap dengan sub page-nya atau sub halaman ya. Oke, kita langsung mulai. Kita bikin dulu halaman dashboardnya. Kita ke menu Pages, silahkan klik Add Page seperti ini. Oke, nah sebetulnya desain halaman dashboardnya itu sudah saya siapkan di folder bahan. Tapi saya jelaskan dulu bagaimana cara membuatnya dari awal gitu ya. Oke, kita bikin dulu di sini halaman dashboard. Nah, jadi penamaannya seperti ini ya, dashboard seperti ini. Oke, usahakan sama dengan punya saya karena ini nanti ada beberapa custom code yang dia membutuhkan Slack dashboard ini. Slack dashboard itu maksudnya nih kalau kita buka ya. Nah, ini maksudnya Slack gitu ya. Jadi kalau di sininya dashboards misalnya seperti ini, nanti custom code-nya nggak jalan gitu. Oke, kita langsung saja klik Edit with Elementor. Oke, setelah terbuka seperti ini, teman-teman, ini bisa ditekan close saja ya. Lalu, teman-teman jangan lupa ke menu Page Setting. Silahkan diklik. Lalu, teman-teman pilih Page Layout-nya menjadi Elementor Canvas. Tujuannya supaya header dan footer-nya hilang. Oke, kita publish. Kemudian, biasanya halaman dashboard itu secara umum ya, biasanya ada dua bagian, yaitu sidebar, lalu konten. Nah, kita akan bikin yang seperti itu. Oke, kita bikin dulu kontainer ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita setting dulu kontainer utamanya. Ini menjadi paddingnya 0 saja, marginnya 0. Seperti ini. Lalu, kita masuk ke bagian layout. Kemudian di bagian content width-nya ini kita ubah menjadi full width. Selanjutnya di bagian main height-nya ini teman-teman ubah menjadi VH. Tujuannya supaya nanti full satu layar gitu ya. Ini ketik saja 100 seperti ini. Nah, supaya dia full satu layar gitu. Oke, silakan diklik publish, jangan lupa. Nah, kemudian di dalam kontainer utama ini kita akan tambahkan dua buah kontainer. Oh ya, teman-teman di bagian itemnya jangan lupa diubah menjadi horizontal. Supaya nanti kolomnya dia seperti ini ya. Oke, kita tambahkan elemen baru di sini. Kita tambahkan kontainer. Nah, setelah ada kontainer, kita klik kanan, lalu kita duplicate. Nah, dia nanti akan menjadi seperti ini, ya, karena kita menggunakan horizontal. Oke, selanjutnya silahkan disesuaikan. Jadi ceritanya di bagian sini ini untuk sidebar, di bagian sini ini untuk konten. Walaupun nanti kedepannya kita akan tambahkan juga di sini header gitu ya. Tapi dia masih di dalam konten area. Cuman itu belum kita bahas saat ini. Ini teman-teman silahkan digeser saja seperti ini. Nah, kira-kira ukurannya segini ya. Lalu di bagian sini kita klik kanan, edit container, kita masuk ke bagian style, silahkan teman-teman kasih pembeda dulu saja, kasih pembeda warnanya ya. Supaya dia lebih beda dari warna konten area gitu ya. Oke, selanjutnya di bagian sini kita kasih penanda dulu saja teman-teman.
Kita kasih penanda. Nah, ini kita beri nama sidebar seperti ini. Lalu kita kita copy, kita paste di sini. Ini kita kasih keterangan konten area gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan ditekan publish. Kemudian ini kita bisa lihat previewnya. Jadi seperti ini biasanya ya. Ini sidebar dan ini konten area. Oke, sekarang di bagian sidebar kita kasih menu ya. Kita kasih menu. Misalnya saya mau pakai icon list ya. Kita letakkan harus di bawah sidebar ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita ke bagian style dulu. Kita kasih spasi seperti ini. Lalu misalnya di sini saya akan ubah dulu menjadi ini ya. Oke. Ini kita ubah dulu nama menunya menjadi dashboard ya. Selanjutnya ini kita ubah juga menjadi layanan surat misalnya. Nah, kayak gini. Lalu di bagian sini kita ubah menjadi pengaduan. Lalu kita duplikat, kita ubah lagi menjadi database warga. Nah, kayak gini ya. Lalu kita duplikat lagi, ini kita ubah menjadi pengaturan misalnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tekan publish. Kita coba lihat previewnya jadi seperti ini. Nah, ini nanti kalau diklik dashboard dia akan menampilkan konten dashboard. Kalau kita klik layanan surat dia akan menampilkan konten layanan surat. Kira-kira seperti itu. Nah, kita kan pengennya supaya ketika kalau kita klik layanan surat ya menu ini itu nanti slugnya berubah menjadi seperti ini. Layanan strip surat gitu ya. Oke, nah ini kalau kita enter sekarang dia akan not found seperti ini karena kita belum menggunakan fitur dari Jet Engine yaitu Profile Builder. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan Profile Buildernya. Oke, kita masuk ke halaman dashboard WordPress kita. Kita masuk ke menu Jet Engine ya. Oke, ini belum kita refresh ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada menu Jet Engine, kemudian silahkan klik lagi Jet Engine. Selanjutnya, Profile Builder ini teman-teman harus diaktifkan dulu. Nah, adanya di sini. Silahkan teman-teman aktifkan, lalu silahkan save. Lalu di refresh, jangan lupa nanti akan muncul menu baru yaitu Profile Builder. Nah, sekarang langsung kita mulai pembahasannya. Kita klik Profile Buildernya. Selanjutnya di bagian tab Pages, silahkan teman-teman pilih Dashboard. Nah, Dashboard ini adalah halaman yang tadi kita bikin. Yang ini. Ya, oke. Selanjutnya ke bagian template mode, teman-teman silahkan ubah menjadi konten seperti ini. Lalu hide admin bar itu maksudnya yang ini. Jadi ini kalau kita hilangkan dia akan hilang. Ya, ini kalau kita klik hide dia akan hilang maksud saya gitu. Oke, kemudian kita tekan save. Nah, seperti ini ya. Lalu ini tapi kalau kita tekan enter seperti ini dia masih not found karena belum kita setting. Nah, cara settingnya teman-teman masuk ke account page seperti ini. Lalu silahkan scroll ke bawah, teman-teman masuk di mainnya dulu. Oke, jadi bikin dulu mainnya ya. Di sini coba kita ganti menjadi overview seperti ini. Kemudian slugnya menjadi overview. Ingat di bagian slugnya tidak boleh huruf besar ya, karena ini nanti akan menjadi slug di sini, gitu ya. Tapi kalau untuk yang main ini dia akan diganti dengan slug dashboard ini, walaupun kita di sini setting overview, kira-kira seperti itu. Oke, nah di bagian templatenya ini harus kita bikin templatenya. Caranya ini teman-teman cukup tekan create new template. Lalu teman-teman kasih nama di sini overview dashboard misalnya. Ya, seperti ini. Lalu di bagian template type-nya teman-teman ubah menjadi Elementor template. Selanjutnya silahkan tekan create template. Nah, nanti akan membuka tab baru seperti ini. Nah, sekarang disinilah kita bisa mendesain konten untuk halaman dashboard. Untuk kita tekan enter dulu.
Nah, untuk ditampilkan di halaman ini, di konten area ini ketika kita mengakses halaman ini, yaitu dashboard ya. Oke, kita masuk dulu di sini ya. Ini kita kasih saja dulu heading. Nah, seperti ini. Ini sebagai penanda dulu. Ini adalah konten dashboard. Seperti ini. Oke, kita tekan publish. Lalu kemudian teman-teman silahkan masuk lagi ke profile buildernya. Lalu tekan save. Nah, sekarang teman-teman silahkan di enter lagi. Nah, kalau dia belum berubah, biasanya ini butuh waktu ya teman-teman untuk dia bisa terbaca. Teman-teman jangan khawatir, silahkan masuk ke dashboard WordPress lagi. Lalu teman-teman masuk ke menu setting, silahkan klik permalinks. Kita save ulang permalinksnya. Oke, kita save change seperti ini. Oke, lalu kemudian ini kita coba refresh lagi. Nah, kalau dia masih belum terjadi perubahan, teman-teman jangan khawatir, kita masuk lagi ke sini, teman-teman, lalu kita refresh dulu. Nah, ini ada beberapa tahapannya ya untuk mengatasi proses ini supaya cepat muncul gitu. Oke, sekarang kita coba tambahkan dulu di sini sebuah tombol ya. Kita tambahkan dulu tombol seperti ini, lalu kita publish. Nah, kemudian kita save ulang. Lalu kita refresh. Nah, dia sudah muncul tombolnya, tapi overview-nya yang ini itu belum muncul. Oke, nggak apa-apa, kita coba save dulu saja. Lalu kita bikin dulu yang baru ya, untuk memancing supaya dia cepat muncul di sini. Oke, kita bikin new subpage, lalu title-nya, karena ceritanya ini nanti akan bikin untuk yang ini ya, layanan surat. Jadi nanti kita pengennya kayak gini. Dashboard garis miring layanan surat. Nah, ini adalah subpage dari layanan surat. Kita tekan enter, untuk saat ini masih not found. Nah, sekarang kita setting. Nah, untuk title-nya teman-teman silahkan ketik layanan surat. Ingat slug-nya harus sama dengan punya saya ya, supaya nanti custom code yang nanti akan kita import itu bisa bekerja ya. Jadi slug-nya harus seperti ini, layanan strip surat, huruf kecil semua. Lalu di bagian template-nya kita bikin dulu template-nya seperti biasa, seperti yang sebelumnya ya, layanan surat subpage ceritanya ya gitu. Lalu di bagian template type-nya kita pilih Elementor template. Selanjutnya tekan create template. Oke, teman-teman, kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya di bagian sini kita kasih container dulu seperti ini. Kemudian di sini kita langsung kasih heading saja ya, heading. Nah, lalu di sini kita kasih keterangan ini adalah subpage layanan surat, kira-kira seperti itu. Oke, lalu silahkan tekan publish. Kemudian ini silahkan ditekan save lagi. Lalu teman-teman, saya lupa sebetulnya ya. Ternyata kita di sini belum menginputkan sub kontennya gitu. Oke, jadi kita refresh dulu. Cuman biasanya kalau kita belum bikin sub page yang ini, itu dia biasanya belum muncul. Oke, kita masuk lagi ke sini, teman-teman silahkan ketik saja PROF. Nah, yang ini maksud saya. Ini tuh biasanya dia belum muncul kalau kita belum bikin subpage yang ini. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kemudian ini teman-teman silahkan diklik drag and drop, letakkan di sini. Oke, di sini. Nah, ini elemen ini itu nanti akan memanggil konten subpage-nya. Oke, kita tekan publish, teman-teman. Lalu kemudian kita coba kembali ke sini, lalu kita coba refresh. Oke, dia sudah muncul ya. Ini adalah subpage layanan surat. Sedangkan kalau kita masuk ke halaman dashboardnya, nah ini adalah konten dashboard. Jadi sampai di sini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil bikin halaman dashboard dengan subpage layanan surat.
Oke, nah kalau nanti di kemudian hari teman-teman ingin mengeditnya ya, misalnya ini kan kalau kita buka subpage layanan surat, nah teks content area dan ininya dan tombolnya itu selalu muncul. Nah itu caranya teman-teman silahkan edit di sini, di dashboardnya, di halaman dashboard ya, di halaman dashboard bukan di halaman overview-nya. Oke, kita ganti di sini atau kita hilangkan saja. Kita hilangkan, ini bisa kita hilangkan. Seperti ini, kita publish. Lalu kita masuk lagi, kita coba refresh. Nah, dia hilang. Jadi, kontennya terganti dengan ini. Gitu ya. Oke, kalau kita buka halaman dashboardnya, nah, maka kontennya akan diganti dengan konten overview ini. Coba kalau ini kita hilangkan. Jadi ini adalah konten gitu ya. Kita publish. Nah, lalu kita coba refresh. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi nanti ke depannya teman-teman kalau mau menampilkan konten yang ada di sini, ketika kita mengakses link ini, silahkan editnya di overview dashboard di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, begitu juga berlaku untuk subpage yang lainnya. Oke, saya contohkan satu lagi ya. Saya contohkan satu lagi, misalnya di sini pengaduan. Oke, pengaduan. Slagnya pengaduan. Lalu kita bikin template-nya. Nah, di sini pengaduan subpage misalnya. Ini kita ubah, lalu create template. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Ini kita kasih langsung saja ya, heading. Di sini kita ketik pengaduan. Lalu kita publish. Nah, kemudian kita coba akses pengaduan. Nah, oke, dia sudah muncul pengaduan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti ke depannya ini kita akan import template saja. Jadi biar lebih cepat ya gitu ya. Yang penting saya jelaskan bagaimana cara membuatnya sebelumnya. Oke. Itu saja dulu teman-teman untuk materi kali ini. Kedepannya setelah materi ini kita akan langsung import template-nya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya.